Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya, dan tetap di rumah. Perkenalkan, saya Idam Aji Wiranata yang hari ini akan mengajarkan materi pembelajaran yang paling kalian sukai dan paling kalian cintai. Apa itu? Matematika. Pada pembelajaran hari ini, saya akan melanjutkan pembelajaran yang sebelumnya telah kalian pelajari, yaitu materinya adalah bilangan berpangkat. Nah, sebelum kita mulai, mari kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan sama-sama mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, kalian pasti sering bertanya-tanya, kenapa sih kita harus mempelajari matematika? Ternyata Allah menurunkan firman-Nya dalam Al-Quran surat Yunus ayat 5 yang berbunyi, Dia yang menjadikan matahari dan bulan bercahaya, serta mengaturnya pada beberapa tempat, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungannya. Ternyata di sini Allah menyuruh kita untuk mengetahui bilangan tahun dan perhitungannya. Bilangan tahun dan perhitungannya itu adalah bentuk dari bilangan, dan bilangan itu merupakan induk dari matematika. Oleh karena itu, kalian harus senang dan harus semangat dalam belajar matematika. Nah, kompetensi dasar pada hari ini yaitu sebagai berikut. Dan tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama adalah untuk mengidentifikasi sifat pemangkatan pada perpangkatan. Yang kedua, yaitu mengubah pangkat positif menjadi pangkat negatif dan sebaliknya. Di pertemuan sebelumnya, kalian telah mempelajari sifat-sifat perpangkatan yang pertama dan yang kedua. Pada hari ini, saya akan melanjutkannya, yaitu memasuki sifat pemangkatan yang ketiga. Apa itu? Ini dia. Sifat pemangkatan yang ketiga adalah A dipangkatkan M dipangkatkan lagi N, maka sama dengan A pangkat M dikali N. Jadi sifatnya berubah jadi perkalian. Jika ada pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya berubah jadi pangkat perkalian. Sudah paham? Kita masuk ke sifat yang keempat. Sifat yang keempat adalah, nah ini berhubungan dengan pangkat negatif dan pangkat positif. Kita lihat, A pangkat negatif N, artinya ini merupakan bentuk pangkat negatif. Gimana caranya supaya pangkat negatif tersebut berubah menjadi pangkat positif? Yaitu sama dengan kita rubah dalam pecahan, yaitu pembilangnya kita taruh angka 1 per penyebutnya kita taruh A pangkat N. Yang tadinya pangkatnya negatif, ketika menjadi pecahan dan dia berada di penyebut, maka pangkatnya berubah jadi positif. Kita lanjutkan lagi ke sifat yang kelima. Nah, ini kebalikan dari sifat yang keempat. Ketika pangkatnya positif, yaitu A pangkat N, gimana caranya merubah ke dalam pangkat negatif? Yaitu sama, kita jadikan pecahan dengan pembilang, yaitu angka 1 per A pangkat. Nah, tadinya pangkatnya positif, ketika menjadi pecahan, yaitu berada di penyebut, berubah menjadi pangkat negatif. Jadi A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat min N. Sudah paham anak-anak? Mungkin kalian masih bingung cara penerapannya. Oke, kali ini saya akan menjabarkan contoh-contoh yang akan bisa digunakan sifat-sifat pangkat tersebut. Kita masuk ke dalam contoh yang pertama. Contoh yang pertama yaitu tentukan hasil operasi perpangkatan 3 pangkat 4 dipangkatkan lagi 2. Sekali lagi saya ulang, 3 pangkat 4 dipangkatkan lagi 2 dalam bentuk paling sederhana. Ayo gimana? Saya di sini punya 2 cara pengerjaan. Cara yang pertama adalah cara manual. Gimana caranya? Nah, ini dia caranya. 3 pangkat 4 dipangkatkan lagi 2 sama dengan, yaitu artinya 3 pangkat 4, sebelumnya kalian telah mempelajari sifat pangkat yang pertama, 3 pangkat 4 dipangkatin 2, artinya 3 pangkat 4-nya ada sebanyak 2 kali. 3 pangkat 4 dikalikan 3 pangkat 4. Ada 2 faktor yang berbentuk 3 pangkat 4. Selanjutnya kita jabarkan 3 pangkat 4 itu menjadi 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali. Dikalikan lagi dengan
3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali. Sekarang kita hitung berapa total 3 yang ada di sini. Itu ada berapa? Kita gabungkan 3 kali 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 3. Ternyata ada berapa pangkat 3-nya? Ada 8. Maka berubah jadi 3 pangkat 8. Ini menggunakan cara manual. Sekarang kita tunjukkan gimana caranya menggunakan sifat pangkat yang ketiga. Ketika menggunakan sifat pangkat yang ketiga, ini pakai cara yang kedua, kita harus ingat sifat pangkat yang kedua tadi apa? A pangkat M dipangkatkan lagi N, maka pangkatnya berubah menjadi perkalian, yaitu A pangkat M dikali N. Sehingga pertanyaan yang tadi 3 pangkat 4 dipangkatkan lagi 2 berubah menjadi 3 pangkat 4 dipangkatkan 2, ini kan pangkat dipangkatkan lagi. Kalau saya menyebutnya adalah double pangkat. Artinya 3 pangkat 4 dikali 2. 4 kali 2 hasilnya adalah 8. Maka bentuk sederhana dari 3 pangkat 4 dipangkatkan 2 adalah 3 pangkat 8. Ini lebih cepat dan lebih mudah ternyata menggunakan sifat pangkat. Oke, untuk selanjutnya, untuk soal selanjutnya supaya kalian bisa lebih paham lagi. Nyatakan 5 pangkat negatif 3 sebagai bilangan berpangkat positif. Nah, ini dari positif dari negatif kita harus membentuknya ke dalam bentuk positif. Gimana tadi caranya? Kita menggunakan sifat yang keberapa? Ya, benar. Kita menggunakan sifat yang keempat, yaitu A pangkat min N sama dengan 1 per A pangkat N. Selanjutnya, bisa kita langsung rubah saja, Nah, ini dia. 5 pangkat min 3 sama dengan 1 per 5 pangkat 3. Nah, ini sudah yang tadinya pangkatnya negatif di atas, supaya dia menjadi pangkat positif, kita buatnya menjadi pecahan dan taruh 5 pangkat 3 di bawah. Artinya ketika dia pindah ke bawah, dia berubah menjadi positif. Ya, dan ini adalah bentuk positifnya. Sedangkan kalau di soal yang ditanyakan adalah hasil perhitungannya, yang kalian harus carikan adalah 1 per 5 pangkat 3. Ini artinya 1 per 5 dikali 1 per 5 dikali 1 per 5. 1 kali 1 kali 1. 5 kali 5 kali 5. 1 kali 1 kali 1 berapa? Ya, 1. 5 kali 5 kali 5 adalah 125. Maka kalau yang ditanyakan hasil operasi hitungnya adalah 1 per 125. Dan kalau yang ditanyakan bentuk positifnya cukup sampai 1 per 5 pangkat 3. Sampai sini paham anak-anak? Oke, kita lanjutkan kembali ke soal berikutnya. Ini adalah contoh soal yang ketiga. Sekarang kita balik. Nyatakan 2 pangkat 6 sebagai bilangan berpangkat negatif. Kalau tadi sebelumnya dari negatif ke positif. Kalau sekarang dari positif ke negatif. Kira-kira pakai sifat yang keberapa? Ya, betul. Kita menggunakan sifat yang kelima, yaitu A pangkat N sama dengan 1 per A pangkat min N. Jadi ketika pangkatnya ada di atas, supaya dia menjadi pangkat negatif, kita jadikan pecahan dan taruh pangkatnya di bawah. Otomatis pangkatnya berubah jadi N. Itu adalah penjelasan simpelnya. Selanjutnya kita pecahkan 2 pangkat 6 menjadi pangkat negatif, yaitu 2 pangkat 6 sama dengan, karena sifat ini maka berubah menjadi 1 per 2 pangkat min 6. Tadinya sebelumnya pangkat positifnya ada di atas, kita berubah menjadi pangkat negatif, dia harus berada di bawah, jadi 2 pangkat min 6. 1 per 2 pangkat 6. Ini adalah bentuk pangkat negatif dari 2 pangkat 6. Sampai sini? Paham? Oke, sekarang saya punya soal tantangan untuk kalian yang berbeda dari sebelumnya. Soalnya adalah sebagai berikut. Tentukan bentuk sederhana dari A pangkat min 2, B pangkat 3, C pangkat min 1 per A pangkat min 4, C pangkat min 2. Nah, ini kita bisa kombinasikan menggunakan sifat 1, 2, 3, 4, atau 5. Tergantung kalian bagaimana cara yang kalian pilih. Kalau saya menggunakan cara seperti ini. Oke, pertama kita kelompokkan terlebih dahulu yang hurufnya sama atau yang bilangan pokoknya sama, yaitu A pangkat min 2 dengan A pangkat min 4. Kita kelompokkan.
Selanjutnya, mana lagi yang hurufnya sama atau bilangan pokoknya sama? Ya, benar. C pangkat min 1 dan C pangkat min 2. Mereka ini sama, betul? Nah, bagaimana cara mengubahnya supaya menjadi pangkat positif? Tinggal kita tukar saja anak-anak. A pangkat min 4 kan negatif. Supaya dia jadi positif, dia kita pindahkan ke pembilang. A pangkat min 2 pangkatnya negatif. Supaya dia jadi pangkat positif, maka kita pindahkan ke penyebut. Mereka saling bertukar. Jadi A pangkat 4 dan A pangkat 2 berubah jadi positif. Selanjutnya B. Apakah B ada temannya di bawah? Oh, tidak. Dan B sudah bentuk pangkat positif, maka kita tuliskan kembali B pangkat 3. Setelah itu kita lihat C. C pangkat min 1 dengan C pangkat min 2. Yang satu di pembilang, yang satu di penyebut. Supaya mereka menjadi pangkat positif, C pangkat min 2 ini harus naik ke atas ke pembilang. Dan C pangkat min 1 ini harus pindah ke bawah menjadi penyebut. Ditukar. Jadi C pangkat 2 dan C pangkat 1. Ya. Ketika C pangkat min 2 ini negatif, dia ingin positif, maka kalian tinggal menukarkan saja ke atas. Dan C pangkat min 1 ini negatif, ingin jadi positif, kalian tinggal menukarkan saja ke bawah. Maka bentuknya adalah berubah menjadi A pangkat 4, B pangkat 3, C pangkat 2 per A pangkat 2 dan C pangkat 1. Selanjutnya diapain ya? Nah, kita kelompokkan A pangkat 4 dan A pangkat 2, C pangkat 2 dan C pangkat 1. Ingat, per ini sama seperti pembagian. Oleh karena itu kita menggunakan sifat yang kedua. Apa itu sifatnya? Yaitu pangkat bilangan pokok yang sama ketika dibagi maka pangkatnya tinggal dikurang. Yaitu A pangkat 4 dikurang 2, B pangkat 3-nya tetap karena dia tidak ada temannya, dia sendiri. Sedangkan C-nya ada temannya dan mereka operasinya per pembagian, maka pangkatnya tinggal kita kurangi. C pangkat 2 dikurang 1. 4 dikurang 2 hasilnya berapa? 2. B pangkat 3-nya kita tulis ulang dan C pangkat 2 kurang 1, 1. A pangkat 2, B pangkat 3, C pangkat 1. Nah, C pangkat 1 ini kita boleh tuliskan pangkat 1 atau boleh juga tidak kita tuliskan angka 1. Maaf. Namun biasanya dalam soal C pangkat 1 ini tidak perlu dituliskan, maka berubah bentuknya menjadi A pangkat 2, B pangkat 3, C. Inilah hasil akhirnya. Bagaimana anak-anak? Apakah ada pertanyaan? Silahkan nanti yang bertanya bisa langsung kita gabung dalam forum diskusi. Mungkin cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Alhamdulillah telah kami utarakan 3 sifat pangkat berikutnya. Semoga kalian paham. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe video ini di SMP IT Rahmaniyah Boarding School. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.